Kiran dan Aswin Daudia adalah pasangan suami istri asal India yang menetap di kota Midland, Inggris. Mereka menikah pada tahun 88 setelah keduanya melalui proses perjodohan. Rumah tangga mereka semakin lengkap dengan hadirnya dua orang putra, Vivek dan Shivam Daudia. Kiran bekerja di sebuah perusahaan call center. Baginya, kantor adalah rumah kedua dan rekan-rekan sekerja sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Kiran sangat senang bergaul. Wanita berusia 46 tahun itu bukan hanya berwajah cantik, tetapi dia juga berkarisma, cerdas, dan sangat ramah. Kegemarannya adalah fashion dan makeup. Itu sebabnya Kiran pandai mempercantik diri. Keceriaannya membuat suasana jadi menyenangkan dimanapun dan kemanapun dia pergi. Keluarga besar Kiran di Inggris merasakan kehangatan serta kebaikan hatinya. Begitu juga dengan kedua putranya yang sangat beruntung memiliki ibu yang sebaik dan selembut Kiran. Itu sebabnya mereka sangat mencintai Kiran. Bagi keduanya, Kiran adalah segalanya. Tetapi, rupanya pernikahan Kiran dan Aswin tidak seindah yang terlihat dari luar. Rumah mereka yang terletak di Jalan Lime Road setiap hari selalu diisi dengan pertengkaran. Keduanya menghadapi banyak sekali masalah. Kegemaran Aswin minum-minum memperburuk keadaan. Dia cepat sekali marah dan menjadikan kedua putranya sebagai sasaran. Sejak remaja, Vivek dan Shivam sudah merasakan hantaman dari berbagai benda yang ada di rumah. Itu sering dilakukan ayah mereka tanpa alasan yang jelas. Aswin yang jahat bukanlah ayah dan suami yang baik. Dia mau enaknya sendiri dan suatu hari tiba-tiba berhenti menafkahi istri serta kedua putranya. Penghasilannya dari mengoperasikan mesin-mesin di sebuah pabrik dilahap sendirian. Keadaan itu memaksa Kiran untuk menjadi tulang punggung keluarga. Dia harus bekerja lebih keras lagi demi membiayai semua kebutuhan rumah dan kedua putra mereka. Hingga akhirnya pada tahun 2014, Kiran dan Aswin memutuskan untuk bercerai. Meski demikian, mereka berdua sepakat tetap tinggal dalam rumah itu hingga menemukan pembeli yang tepat. Setelah rumah terjual nantinya, barulah keduanya akan tinggal terpisah. Perceraian membuat beban berat yang ada di pundak Kiran sedikit terangkat. Dia lebih bahagia menjalani kehidupan bersama kedua putranya meski masih tinggal serumah dengan mantan suaminya. Kedua putra Kiran sebenarnya sudah tidak tahan lagi serumah dengan ayah mereka yang suka mabuk. Tetapi mereka bertahan di sana demi menjaga keselamatan ibu mereka. Keduanya takut ayah mereka melakukan sesuatu yang buruk kepada Kiran. Hingga Vivek putra pertama Kiran mendapat pekerjaan di kota lain sehingga dia terpaksa pindah ke sana. Sedangkan Shivam adiknya tetap tinggal di rumah untuk menyelesaikan sekolah. Dia ingin tetap bersama Kiran, paling tidak hingga rumah itu terjual. Kedekatan Shivam dan ibunya terjalin dengan baik. Shivam rutin memeriksa keadaan ibunya dan memastikan keberadaannya. Shivam bahkan tahu ketika ibunya membuka akun dalam website kencan online. Dia melihat bagaimana ibunya tersenyum kecil tanda bahagia. Ada satu kesempatan di mana Kiran bercanda tentang kencan online itu. Shivam ingat Kiran mengatakan bagaimana bila akhirnya terbunuh gara-gara membuka akun. Saat itu keduanya hanya tertawa bersama tanpa sadar petaka sudah dekat. Apa yang dikhawatirkan kakak beradik tentang keselamatan ibunya menjadi kenyataan. Karena sudah cukup lama rumah mereka tidak laku-laku, akhirnya saudara perempuan Kiran menawarkan diri untuk membeli rumah itu. Keluarga besar Kiran ingin urusan perceraian Kiran dan Aswin segera tuntas, karena sudah 3 tahun sejak mereka bercerai secara resmi. Kiran dan Aswin setuju. Disepakati pada tanggal 16 Januari tahun 2017 adalah hari kepindahan Aswin keluar dari rumah mereka. Sedangkan Kiran akan keluar dari rumah sedikit lebih lama setelah Aswin.
Toh mereka berpikir yang membeli rumah adalah saudara Kiran. Anehnya, tak lama setelah sepakat, Aswin mendadak berubah sikap. Dia tidak mau mencoba mencari tempat tinggal baru, dan tidak juga mulai membereskan barang-barangnya. Sikap Aswin yang terus menunda-nunda itu membuat jengkel keluarga Kiran sebagai pembeli dan juga Kiran. Setiap hari Kiran mengingatkan Aswin untuk segera mempersiapkan kepindahannya. Begitu juga keluarga Kiran yang sudah mulai kehabisan kesabaran. Tetapi setiap kali diingatkan, seringnya malah Aswin yang balik marah-marah. Sikap Aswin yang tidak menyenangkan itu membuat geram Kiran. Keributan antar keduanya semakin sering terjadi. Hingga tibalah hari itu, tanggal 16 Januari tahun 2017, di mana seharusnya Aswin keluar dari rumah mereka. Tetapi tetap saja tidak ada perubahan pada sikapnya. Dia masa bodoh, dengan tenggat waktu dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Sekitar pukul 3 sore, si Fam pulang dari sekolah, tetapi dia tidak menemukan ibunya di rumah. Di sana hanya ada ayahnya. Si Fam kemudian mencoba menghubungi ponsel ibunya, sayangnya tidak ada jawaban. Si Fam jadi khawatir. Tak lama dia melihat ayahnya berjalan hendak keluar rumah. Si Fam langsung bertanya kepada Aswin, "Di mana ibu? Apa yang sudah ayah lakukan pada ibu?" Tetapi pria berusia 51 tahun itu tidak memberi jawaban yang jelas. Merasa panik, si Fam segera menghubungi keluarga ibunya. Semua berkumpul untuk membantu pencarian, tetapi Aswin malah tidak tampak di sana. Si Fam kemudian berinisiatif mencari ponsel ibunya menggunakan aplikasi Find Me. Ponsel Kiran ditemukan di atas atap sebuah gedung perkantoran berjarak 5 menit dari rumahnya. Namun sayangnya Kiran tidak ada di sana. Ketika 1 jam lebih akhirnya Aswin muncul tanpa Kiran, keluarga besar Kiran memutuskan untuk segera menghubungi polisi dan melaporkan Kiran telah menghilang. Namun, belum sempat pencarian resmi dilaksanakan, didapatkan sebuah informasi penting dari seseorang. Sekitar pukul 9 pagi, tanggal 17 Januari tahun 2017, kantor polisi menerima panggilan telepon penting. Ada seseorang yang tinggal di area rumah Kiran melihat sebuah koper besar tergeletak di sebuah gang. Rasa penasaran mendorong orang itu untuk mendekati dan membukanya. Koper itu cukup berat, tetapi yang mengejutkan adalah isinya. Sebuah pemandangan mengerikan menyambut orang tersebut bagaikan di film-film horor. Seorang wanita di dalamnya memiliki wajah seperti foto dalam selebaran orang hilang. Orang itu pun langsung menghubungi polisi. Ketika polisi tiba di lokasi, koper berserta isinya diangkut ke bagian forensik. Bersama wanita itu ditemukan juga sarung tangan karet. Diduga itu adalah milik pelaku. Meski mata petugas berpengalaman bisa langsung menebak wanita itu adalah Kiran yang dilaporkan menghilang kemarin, tetapi tetap dibutuhkan konfirmasi dari pihak keluarga. Putra pertama Kiranlah yang menerima tugas terberat itu. Tak lama setelah memasuki ruangan, terdengar tangisan kesedihan dari putra Kiran. Memang benar, itu adalah ibunya, Kiran. Kasus itu pun ditetapkan sebagai pembunuhan. Semua anggota keluarga diperiksa. Yang menarik perhatian penyidik adalah kesaksian 2 putra korban. Kakak beradik itu menceritakan sebuah kisah yang mengarahkan penyidik untuk mencurigai satu orang, yaitu ayah mereka sendiri. 2 hari setelah Kiran ditemukan, Aswin Daudia langsung ditangkap dengan tuduhan pembunuhan. Hampir setahun kemudian, persidangan dimulai. Aswin mengaku tidak bersalah dan berdalih bahwa peristiwa itu terjadi karena dia mempertahankan diri dari serangan Kiran. Pada hari kejadian, Kiran pulang kerja pukul 2 sore dan bertemu mantan suaminya Aswin di rumah. Melihat kehadiran Aswin di rumah itu, Kiran jadi marah besar. Seharusnya hari itu, Aswin sudah keluar dari rumah. Perang mulut pun dimulai antara Kiran dan Aswin yang dengan cepat berubah menjadi fisik. Aswin menuduh Kiran mendorongnya dan secara refleks dia melawan. 3 ayunan melayang dan scarf yang dipakai Kiran hari itu ditarik oleh Aswin yang akhirnya mengakhiri hidup mantan istrinya.
Setelah tuntas, Aswin buru-buru mengambil koper besar. Dia mengangkat Kiran ke dalamnya, lalu koper itu dikeluarkan dari rumah. Tak lama setelah putranya pulang sekolah dan menanyakan keberadaan ibunya, Aswin pun jadi panik. Dia segera berjalan keluar rumah untuk membuang koper tadi. Sekitar pukul 6 malam lewat, kamera CCTV di perempatan jalan merekam seorang pria mengenakan hoodie berjalan sambil menggeret koper besar. Meski wajahnya tidak tampak, tetapi polisi memastikan itu adalah Aswin. Pria berusia 51 tahun itu mengaku bahwa selama ini dia merasa ditekan oleh mantan istrinya dan keluarganya. Dia merasa terusir dan makin kesal ketika mengetahui Kiran mulai berkencan dengan pria lain. Sekuat apapun Aswin menghindar dari dakwaan pembunuhan, sarung tangan karet yang ditemukan di dalam koper bersama Kiran menjadi bukti yang tak terbantahkan. Di dalam sarung tangan itu ditemukan DNA milik Aswin Daudia. Akhirnya, Aswin dinyatakan bersalah atas kematian mantan istrinya. Hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup dengan minimal menjalani 18 tahun penjara. Sosok ibu bagi kedua putra Kiran adalah segalanya. Apalagi bagi mereka, Aswin adalah ayah yang buruk. Keluarga besar Kiran menganggap kesaksian yang disampaikan Aswin dalam pengadilan adalah sebuah omong kosong besar. Selama ini, mereka semua tahu bagaimana Kiran dan kedua putranya setiap hari hidup dalam ketakutan akibat perilaku Aswin. Kedua putra Kiran merasa sangat kehilangan seorang ibu yang begitu perhatian dan lembut. Selama ini, ibunya lah yang melindungi mereka dari seorang ayah yang buruk. Namun, mereka tidak ada di saat ibu mereka menemui ajalnya. Sivam yang selama ini tinggal bersama Kiran hingga akhir hayatnya, merasa sangat merindukan kehadirannya. Untuk melampiaskan rasa rindu itu, hingga hari ini, setiap pagi, Sivam masih mengirimkan pesan ke ponsel ibunya, sebuah ucapan, "Selamat pagi, Ibu." Itulah akhir kasus hari ini, sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.